Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita kembali bertemu di ruangan dengan ibu. Masih ingat kan dengan ibu? Masa udah lupa? Ya, kita tetap dengan mata pelajaran yang sama, yaitu pengelolaan bisnis retail ya. Masih ingat ya, di kelas 11 pernah bertemu dengan ibu dengan mata pelajaran yang sama. Nah, di kelas 12 ini kita akan kembali membahas tentang bisnis retail ini, di mana tentu bahasannya akan lebih luas lagi, akan lebih mendalam lagi dibandingkan dengan di kelas 11. Oke, kita lihat ya. Untuk pengelolaan bisnis retail kelas 12 ini, hal pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan ya. Oke, itu judul babnya ya. Dan dalam membahas tentang administrasi bisnis retail dan pergudangan ini akan kita lihat terlebih dahulu nanti apa itu administrasi bisnis retail ya. Dalam hal ini untuk melihat pengertian dari administrasi bisnis retail ya, kita akan melihat arti administrasi bisnis menurut salah seorang ahli. Siapa itu? Yaitu Ulber ya. Menurut Ulber, apa sih itu administrasi? Nah, beliau ini mengatakan bahwa administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal. Ya, dipahami ya. Itu pengertian administrasi menurut Ulber ya. Jadi di sini ada penyusunan dan pencatatan data. Nah, itu diingat itu ya. Itu hal pertama yang harus kamu ketahui tentang administrasi. Kemudian juga kalau kita lihat lebih jauh, kenapa sih kok sebuah usaha atau sebuah retail harus mempunyai administrasi administrasi bisnis ya. Untuk lebih jelasnya tentu kita harus tahu apa sih manfaat-manfaat dari administrasi ya. Jadi karena ada manfaatnya, maka sebuah retail harus punya administrasi ya. Kita lihat di sini beberapa manfaat administrasi. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui besarnya laba usaha ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa laba ini merupakan tujuan akhir dari sebuah usaha retail ya. Dengan adanya pencatatan pembelian, pencatatan penjualan, pencatatan biaya-biaya lainnya, maka nanti akan diketahui laba usaha ya. Itu manfaat yang pertama. Untuk yang kedua, apa sih manfaatnya? Menghindari resiko kerugian ya. Nah, ini hal yang ditakutkan oleh sebuah usaha, yaitu rugi. Nah, bagaimana supaya kita tidak merugi? Tentu kita harus punya catatan. Untuk barang A, berapa sih harganya? Kemudian berapa sih harga belinya? Tentu kita harus tahu. Ini semua gunanya adalah untuk menghindari resiko kerugian. Dan selanjutnya kita lihat manfaat administrasi berikutnya, mengetahui data perkembangan bisnis. Nah, sebuah bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang berkembang, tidak stagnan ya, artinya tidak gitu-gitu aja, tetapi harus ada kemajuan dari bulan ke bulan ya. Nah, hal yang harus diketahui dari adanya pencatatan, tentu kita akan tahu bagus nggak perkembangan bisnis kita ini, apakah semakin menurun, apakah semakin maju. Nah, dengan adanya pencatatan kita akan punya data perkembangan bisnis ya. Jadi itu manfaat yang ketiga. Dan manfaat selanjutnya dari administrasi yaitu sebagai informasi bagi investor. Nah,
informasi untuk sebagai bahan acuan bagi investor. Investor ini siapa? Yaitu orang yang menanamkan modalnya di dalam sebuah usaha. Nah, seorang yang menanamkan modalnya tentu dia harus punya informasi. Bagus nggak sih perusahaan ini? Kredibel tidak sih? Nah, kalau perusahaan tersebut ternyata tidak bagus, orang tentu enggan untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut ya. Jadi itu salah satu manfaat dari administrasi. Kemudian dari keempat tadi yaitu kira-kira manfaat dari administrasi, mengetahui besarnya laba usaha, kemudian menghindari risiko kerugian, mengetahui data pengembangan bisnis, kemudian yang terakhir sebagai informasi bagi investor. Oke nak, itu ya manfaat administrasi. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke poin berikutnya sesuai dengan judul bab kita, yaitu administrasi bisnis retail dan pergudangan ya. Nah ya, jadi dalam hal ini nanti untuk berikutnya setelah administrasi kita akan membahas tentang masalah gudang dan pergudangan ya. Ini gudang ini tentunya nggak aneh lagi bagi kamu orang. Tiap hari pergi ke sekolah mungkin gua ngelihat gudang, ya kan? Nah, dalam bisnis retail nanti akan kita lihat apa sih itu gudang dan pergudangan ini ya. Nah, untuk jelasnya pengertian dari gudang dan pergudangan ya. Kembali kita akan melihat pengertian dari beberapa orang ahli ya. Nanti ada ahli yang memberikan pengertian yang bernama Warman, kemudian ada Ibnu Syamsi, ada Sukadarto, dan ada lagi yang memberikan pengertian Lukas dan Rumsari ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu menurut si Warman. Oke, kita masuk ya. Apa sih gudang menurut si Warman ini? Nah, menurut Warman, gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagang. Ya, sementara itu pergudangan diartikan dengan menyimpan di dalam gudang ya. Jadi itu pengertian gudang menurut Warman. Jadi artinya bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagang. Masuk akal ya kalau menurut Warman ini bahwa gudang itu merupakan bangunan untuk menyimpan barang dagangan. Nah, ahli berikutnya yaitu Ibnu Syamsi. Kita lihat lagi, apa sih menurut Ibnu Syamsi pengertian dari gudang? Gudang adalah ruangan untuk menyimpan barang yang berdinding, beratap, dan terkunci. Nah, lebih lengkap lagi ya pengertian menurut Ibnu Syamsi ini. Jadi, ruangan untuk menyimpan barang yang berdinding, beratap, dan terkunci. Artinya, gudang ini merupakan suatu tempat yang sangat spesial bagi sebuah bisnis retail ya. Jadi, ada dindingnya, ada atapnya, dan dikunci. Artinya nggak boleh sembarang orang keluar masuk ke gudang tersebut. Itu pengertian gudang menurut Ibnu Syamsi. Dan kita bisa lihat berikutnya, yaitu seorang ahli yang memberikan pengertian gudang, yaitu menurut Sukadarto. Nah, apa pula pengertian gudang menurut Sukadarto ini? Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak dan ditutup, tidak untuk lalu lintas umum, melainkan digunakan untuk menyimpan barang-barang ya. Jadi sudah jelas di sini bahwa menurut Sukadarto pengertian gudang hampir-hampir mirip ya dengan Ibnu Syamsi maupun Warman. Jadi sebuah bangunan yang gunanya itu adalah untuk menyimpan barang-barang ya. Kemudian di samping Sukadarto ada lagi dua orang ahli yang memberikan pengertian gudang, yaitu kita lihat berikutnya menurut Lukas dan Rumsari ya. Menurut Lukas dan Rumsari.
Apa pengertian gudang menurut kedua orang ini? Menurut mereka, gudang merupakan suatu ruangan tertutup, tidak bergerak, tidak untuk lalu lintas umum, dan berfungsi menyimpan barang, ya. Nah, dari pengertian yang dikemukakan oleh Warman, Ibnu Syamsi, Sukadarto, dan Lukas dan Rumsari, bisa kita lihat bahwa gudang itu merupakan suatu tempat untuk menyimpan barang di mana gudang tersebut mempunyai dinding, mempunyai atap, mempunyai kunci, dan bukan untuk tempat lalu lintas orang umum, ya. Itu bisa yang bisa kita ambil kesimpulan untuk pengertian gudang. Oke, ya. Ini ya nak, untuk materi pertama ini materi yang bisa Ibu berikan, yaitu mengenai pengertian administrasi bisnis, kemudian manfaat administrasi bisnis, kemudian pengertian dari gudang yang sudah diberikan oleh beberapa orang ahli. Bagaimana dari uraian yang Ibu berikan tersebut? Paham? Oke, kalau kurang paham mungkin bisa kamu lebih pahami lagi dengan membaca buku pengelolaan bisnis retail, ya, penerbit Erlangga, karangan Umar Said, Dwi Karyani, dan Dwi Harti. Ibu cukupkan dulu ya. Untuk materi terakhir ini, terima kasih untuk perhatiannya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.